Baik, selamat siang Bapak Ibu pembimbing. Saya Valentino Olamangun, kelas A semester 1, NIM 230/3009, mata kuliah pengantar ilmu politik. Di sini saya mau mempresentasikan sedikit tentang materi dasar-dasar ilmu politik dari Profesor Mariam Budiarjo yang setelah saya baca dan saya resume. Baik, langsung saja. Pertama, sifat, arti dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan. Perkembangan definisi ilmu politik di Yunani kuno. Pemikiran mengenai negara sudah mulai sejak ada tahun 450 sebelum Masehi. Di India dan Cina kurang lebih 350 sampai 500 sebelum Masehi. Telah banyak tulisan politik yang bermutu. Di Indonesia pun kurang lebih abad ke-13 sampai 15 Masehi sudah ada karya tulis mengenai sejarah dan kenegaraan. Sayangnya, pemikiran tentang politik di negara-negara Asia mengalami kemunduran karena terdesak pemikiran Barat. Di negara Eropa, bahasan mengenai politik banyak dipengaruhi ilmu hukum. Di Inggris, politik dianggap termasuk filsafat. Pada tahun 1904, Amerika Serikat mendirikan American Political Science Association. Setelah Perang Dunia II selesai, perkembangan ilmu politik semakin cepat. Di Amsterdam, Belanda, didirikan ilmu politik sosial sejak tahun 1947. Di Indonesia pun didirikan fakultas serupa. Yang berikut, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan adalah tentang untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan alam keadaan terkontrol. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, ilmu politik dan ilmu sosial lainnya tidak memenuhi syarat, karena ilmu politik dan ilmu sosial lainnya yang diteliti adalah manusia. Dan manusia itu sendiri perilakunya tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol. Sarjana Ilmu Politik Paris 1948 mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Pendekatan perilaku atau behavioral approach muncul dalam dekade 1950-an. Namun 10 tahun kemudian, banyak pula yang mengkritik pendekatan tersebut, dan muncullah kelompok pasca perilaku dalam perkembangan selanjutnya. Berkat timbulnya pendekatan perilaku, berkembang beberapa analisis yang mengajukan rumusan-rumusan baru tentang kedudukan nilai-nilai dalam penelitian politik serta satuan-satuan yang diamati. Yang berikut definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha mencapai kehidupan yang baik. Politik menjadi sangat penting karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik. Mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber agar semua warga merasa bahagia dan puas. Usaha itu dapat dilakukan dengan berbagai cara meskipun bertentangan satu dengan yang lain. Kesimpulannya, bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambil keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Konsep-konsep pokok politik negara: kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pembagian alokasi. Negara adalah
suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang berikut, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk perilaku seorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Yang berikut, pengambil keputusan. Keputusan adalah hasil dari pembuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambil keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang berikut, kebijakan umum. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Tujuan yang dicapai melalui usaha bersama dan perlu rencana-rencana yang mengikat yang dituang dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Pembagian atau alokasi. Pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sarjana menekankan bahwa politik adalah pembagian dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Nilai ini dapat bersifat abstrak atau bisa juga konkret. Yang berikut, bidang-bidang ilmu politik. Yang pertama, teori politik. Teori politik, sejarah dan perkembangan ide-ide politik, lembaga politik, undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, perbandingan lembaga-lembaga politik, partai, golongan dan pendapat umum, partai politik, golongan dan asosiasi, partisipasi warga negara dan pemerintahan dan administrasi, pendapatan umum, hubungan internasional, politik internasional, organisasi dan administrasi nasional, dan hukum nasional. Berikut, hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi membantu sejarah politik dalam memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat mengenai masalah kehidupan sosial. Yang berikut, antropologi. Antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Yang berikut, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat planning oriented. Pengaruhnya meluas pada politik. Dengan pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama antar ilmu politik dan ilmu ekonomi makin dibutuhkan untuk menganalisis siasat-siasat pembangunan sosial. Yang berikut, psikologi sosial. Psikososial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan masyarakat, khususnya faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Yang berikut, geografi. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh juga mempengaruhi politik. Geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat. Berikut, ilmu hukum. Ilmu hukum mengatur dan melaksanakan undang-undang adalah kewajiban negara. Jika ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka seorang ahli ilmu politik memandang negara sebagai asosiasi atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Yang berikut, konsep-konsep politik. Yang pertama, teori politik. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, negara. Yang keempat, konsep kekuasaan. Yang berikut, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama, pengantar. Mengenai kegiatan politik dapat dilakukan dalam berbagai cara, tergantung perspektif atau kerangka acuan yang kita pakai. Yang berikut, pendekatan legal atau instruksional.
Disebut juga dengan pendekatan tradisional yang berkembang pada abad 19 sebelum Perang Dunia II. Pendekatan tradisional ini mencakup unsur legal maupun unsur institusional. Peneliti tradisional tidak mengkaji apakah lembaga itu memandang, terbentuk, dan berfungsi seperti yang dirumuskan di dalam naskah resmi dan sebagainya. Ada lagi cirinya pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem nasional. Yang pertama, perbedaan istilah states dan negara. Ya, politik sistem, stage, negara, faction, dan power. Yang berikut kekuasaan, kewibawaan, roles, office, jabatan, struktur, instruktur, institusi, politik culture, dan public opinion. Yang berikut budaya politik, opini publik, political socialization, leadership structure, dan sosialisasi politik. Itulah presentasi singkat saya yang saya baca dari buku Profesor Maryam Budiarjo tentang dasar-dasar ilmu politik. Sekian dan terima kasih.